Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan al-jumlah al-ismiyah. Ya, al-jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya, ini pernah dengar nggak tuh? Sering ya. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh ism, ya, kalimat yang didahului oleh ism, singkatnya gitu, ya. Jadi jumlah ismiyah adalah kalimat, ya, yang diawali oleh ism, ya, ism gitu. Oke, pertanyaan sekarang, di jumlah ismiyah ini ada kaidah khusus nggak? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya ada, ya. Jadi ada kaidah penyusunan jumlah ismiyah, ya. Ada 3 kaidah. Nomor 1 kaidahnya adalah mubtada dan khobar itu harus rofa. Mubtada dan mubtada dan khobar itu harus rofa, ya. Ini rumus nomor 1, ya. Artinya rofa apa? Artinya domah, ya. Ininya harokat akhirnya, gitu. Kemudian rumus nomor 2, si mubtadanya itu harus apa? Harus ma'rifah, ya. Ini rumus nomor 3 nih, ya. Kaidah nomor 3, gitu. Nomor 2, sorry. Ya, nomor 3, kaidah yang kaidah khusus nomor 3 yaitu mubtada dan khobar, ya, itu harus sama, ya. Harus sama dari sisi apa? Harus sama jenisnya dan jumlahnya, gitu. Oke, biar nggak susah, ya, biar nggak jelimet atau gimana kita langsung praktek aja, gitu, ya. Oke, tadi kita bilang jumlah ismiyah adalah kalimat yang didahului oleh ism, ya. Pola pada kalimat jumlah ismiyah itu memiliki 2 pondasi, ya, yaitu terdiri dari mubtada dan khobar, ism plus ism. Jadi ingat, jumlah ismiyah terdiri dari mubtada, ya, mubtada dan khobar, gitu, ya. Contohnya banyak, ya. Al-ilmu nafi', ya, al-ilmu nafi'un, atau zaidun zaidun muslimun, itu juga bisa juga tuh, ya. Zaidun muslimun. Apa artinya nih zaidun muslimun? Zaid adalah seorang muslim, gitu, ya. Nah, ini jumlah ismiyah bukan? Yes, jumlah ismiyah. Kenapa? Karena depannya ini, di bagian depannya ini, dia adalah ism, ya. Ismun marfu fi awal jumlah. Apa itu artinya? Artinya dia adalah mubtada, gitu, ya. Dia adalah mubtada. Setelahnya, apa itu setelahnya? Ya, setelahnya ini adalah khobar, ya. Kenapa? Karena muslimun ini ada menjelaskan si Zaid ini. Zaid itu adalah seorang muslim, gitu, ya. Begitu. Ini kaidah nomor 1, ya. Lihat tuh, rofa, ya. Domah. Oke, kita lanjut ke kaidah nomor 2, yaitu mubtadanya itu harus ma'rifah, ya. Cirinya ma'rifah apa? Salah satu ciri ma'rifah, ya, dia ada alif lam, ya, gitu. Salah satu ciri ma'rifah adalah ada alif lam. Ini kenapa Zaid nggak pakai alif lam? Karena dia nama orang, ya. Dia nggak perlu pakai alif lam juga nggak apa-apa, gitu dia. Ya, mubtada harus ism ma'rifah. Ism ma'rifah adalah kata khusus, gitu, ya. Sedangkan khobar hukum asalnya adalah nakiroh, kecuali untuk ism-ism yang dari asalnya ma'rifah, ya. Ism alam, ism isyarah, dan domir. Contoh jumlah ismiyah yang tepat, ya. Kita lagi ngomongin nomor 2 nih, ya. Ini nomor 1, ya. Sekarang kita ngomongin nomor 2. Oke, sekarang nomor 2 terkait dengan mubtada itu harus ma'rifah. Contohnya seperti at-talib, at-talibu jadidun,
gitu. At-talibu jadidun. Atau coba misalnya ism isyarah, hadza kitabun. Ya. Hadza kitabun. Ini contoh untuk nomor 2. Pertanyaannya, boleh nggak sih kalau kita, ini kan mubtada ya. Ini mubtada, ini khobar. Nah ini khobarnya nakirah ya, nggak ada alif lam nih, gitu. Ini yang di atas nih, dia mubtada, ada alif lam ya. Ini ism isyarah, ya ism isyarah, ini nggak perlu ada alif lam, gitu. Udah dari sana nggak perlu ada alif lam, gitu ya. Ini nggak apa-apa, nggak pakai alif lam nggak apa-apa. Kayak ini nih, lihat di sini, Zaid, dia nggak usah pakai alif lam, gitu ya. Ini pertanyaan sekarang, ini kan hadza kitabun, kitabnya nggak pakai alif lam loh. Artinya apa? Artinya dia nakirah ya. Artinya khobarnya nakirah. Pertanyaannya, boleh nggak sih kalau kita ketambahin alif lam? Jadi gini, hadza al-kitab, hadzal kitab, gitu. Hadzal kitabu, boleh nggak? Jawabannya kurang tepat ya. Kenapa? Karena ini nggak sempurna nih. Kalau ini ya, hadza kitabun, ini kalau diartin bahasa Indonesianya ya, ini adalah buku ya. Nah kalau yang ini hadzal kitab yang pakai alif lam, ini kalau diartin bahasa Indonesianya adalah buku ini ya. Buku ini ada titik-titik gitu ya. Buku ini. Nah kalau ini adalah buku, ini bisa nih ya. Udah ngerti orang, oh ini adalah buku, iya tahu ini adalah buku. Tapi kalau dibilang buku ini, nah ini nggak tepat ya, karena nggak sempurna nih ya. Nggak boleh, karena apa? Karena dia ini butuh penjelasan lebih lanjut. Buku ini kenapa? Ya, buku ini kenapa? Oh, kalau ditambahin setelahnya baru, misalnya hadza kitabu atau hadzal kitabu jadidun, gitu. Misal ditambahin lagi hadza kitabu jadidun, gitu ya. Ini nomor 2. Sekarang kita akan bahas nomor 3 nih ya. Mubtada dan khobar harus satu jenis dan jumlahnya sama. Nah contohnya gimana nih? Kita scroll ke bawah. Contohnya ya, kita lagi bahas tentang kaidah nomor 3. Contohnya, dia ingat rumusnya, harus satu jenis ya. Si mubtada dan khobar itu harus satu jenis dan jumlahnya sama ya. Mubtada dan khobar ini harus satu jenis dan jumlahnya sama. Contoh, at-talibu muslimun. At-talibu muslimun. Ini udah tepat belum pertanyaannya? Ya, ini udah tepat ya. Kenapa? Karena at-talib ini masuk jenisnya mufrad dan dia muzakkar. Dia ini mufrad dan muzakkar. Muslimun sama juga, dia mufrad dan muzakkar juga. Nah, ini tepat. Contoh lagi. Contoh lagi misalnya dibuat muannas, coba gitu ya. At-talibatu muslimatun. Nah, ini juga sama, ini benar juga ya. Ini ya mufrad, ini juga ini muannas, mufrad, muannas. Muslimatun juga dia mufrad dan muannas. Gitu. Jadi ini benar. Coba kalau misal dibalik nih. Misalnya dibalik, boleh nggak kayak gini? At-talibatu muslimun. Boleh nggak nih kayak gini? Ini masuknya ke dalam jumlah ismiyah nggak? Oh nggak boleh. Kenapa? Karena ini nggak sama nih. Ya, ini nggak sama nih. At-talibatu ini ada ininya, tamar butuhnya ya. Ini nggak boleh karena kita harus samain jenis dan jumlahnya harus sama. Gitu. Contoh lagi, ini kan jenisnya udah sama. Sekarang kita lihat dari sisi jumlah misalnya. Contoh, at-taliban, at-talibani muslimani. Ini boleh nggak kayak gini nih? At-talibani muslimani. Bener nggak? Dari sisi kaidah jumlah ismiyah? Bener. Kenapa? Karena ini jenisnya at-talibani itu tasniyah, iya nggak? Dan ini muzakkar juga, gitu. Jadi boleh, ini benar. Cuma kalau dibuat at-talibani muslimatani, wah ini nggak benar,
gitu. Kalau itu nggak benar, gitu ya. Jadi harus sama jenis, kaidahnya ingat, harus sama jenis dan harus jumlahnya sama. Si mubtada dan khobarnya ini harus sama jenis dan jumlahnya sama. Ingat teman-teman, kita scroll lagi ke bawah. Ingat kesimpulannya. Jangan lupa ya, terkait dengan jumlah ismiyah ya, ini penting banget nih ya. Jumlah ismiyah itu punya 3 rumus atau punya 3 kaidah. Nomor 1, kita ulangin, si mubtada dan khobar ya, ini harus rofa gitu. Kemudian mubtadanya harus ma'rifah gitu ya. Kemudian yang terakhir, mubtada dan khobar ini harus apa? Harus jenisnya sama dan apa? Jumlahnya juga sama. Ya, jenis dan jumlahnya harus sama. Gitu. Ini dia terkait dengan jumlah ismiyah.